Iya Kak, kedengaran. Oke. Nah, kalau berbicara pendidikan, baiknya kita mulai dengan pertanyaan. Kenapa dia dimulai dari pertanyaan? Karena pendidikan itu proses belajar. Nah, belajar itu harus diawali dari ketidaktahuan. Nah, kalau mau berbicara soal memaknai pendidikan, pertama-tama kita harus memikirkan tentang keadaan dulu, tentang dunia misalnya. Kita harus memikirkan misalnya apa hal yang bisa menguasai dunia misalnya. Jangan dunia lah, menguasai suatu negara gitu. Nah, maka jawabannya salah satunya adalah pendidikan. Nah, kalau teman-teman sering menyelami dunia literasi dan mendapati satu buku yang risalahnya menggugat pendidikan, kita akan mendapati satu frasa bahwa pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk mendominasi seseorang. Kenapa dia paling paling efektif? Gak bisa kalah telepon mau webinar Kak. Karena karena pendidikan adalah salah satu alat. Dia salah satu alat, entah itu seseorang kah atau institusi kah atau negara, untuk memperpanjang atau melanggengkan pemikiran atau ideologinya gitu. Nah, sekarang bahayanya adalah ketika pendidikan itu tidak dibangun atas kesepakatan bersama. Misal, hari ini pendidikan itu, kalau teman-teman sering baca filosofi pendidikannya Paulo Freire soal pendidikan gaya bang itu, kita akan mendapati bahwa pendidikan itu sifatnya satu arah gitu. Jadi yang berhak untuk memberi pengetahuan itu hanya apa namanya, hanya guru, dan siswa peserta didik hanya berperan menerima gitu. Nah itu satu hal yang sebenarnya paling dasar tuh, untuk teman-teman lihat bahwa kenapa pendidikan itu sifatnya harus satu arah. Kenapa dia enggak dua arah, antara siswa ke guru atau guru ke siswa. Nah itu yang terjadi hari ini. Kita bisa melihatnya bahwa perspektif kebenaran itu hanya dimiliki oleh guru atau dosen. Kalau di kampus ya dosen namanya kan, kalau kalau di sekolah ya guru gitu. Jadi mudah sekali kita menemukan bahwa ketika ada kekeliruan di peserta didik, maka guru atau dosen itu hadir sebagai yang punya pembenaran gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh guru dan dosen seringkali dimaknai bahwa itulah hal yang absolut dan benar. Nah itu problemnya hari ini. Nah ketika kita masih memaknai bahwa memang pendidikan seperti itu, bahwa guru dosen sudah jelas benar, siswa peserta didik belum belum tentu benar gitu, maka ada satu hal yang paling berimplikasi, yaitu hilangnya kemandirian belajar. Nah, kenapa saya membahas kemandirian belajar? Nah, ini ada hubungannya dengan hilirisasi gitu. Nah, kalau mau berbicara hilirisasi kebijakan, sebenarnya hilirisasi kebijakan tidak baru hari ini muncul. Dia sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Sudah lama. Karena kalau kita berbicara hilirisasi, maka kita akan berbicara soal, nah ini kita sering mungkin mendengarnya ya, soal kapitalisme pendidikan. Nah, atau teman-teman sering menyebutnya dengan neoliberalisasi. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, apa ciri paling paling uh, paling signifikan dari kapitalisme pendidikan atau neoliberalisasi pendidikan? Yang pertama itu menanamkan individualistik, bahwa urusan itu semuanya harus sendiri-sendiri. Itulah mengapa penilaian di sekolah, penilaian di kampus itu selalu menilai secara individu. Nah, apa hubungannya dengan hilirisasi? Hilirisasi sebenarnya, saya
mari saya memaknainya secara dari segi ekonomi gitu. Hilirisasi itu maknanya sebenarnya menyiapkan satu produk gitu. Menyiapkan satu produk. Sama dengan yang saya bahas tadi soal individualistik. Jadi teman-teman dilihat sebagai produk kita. Yang tadi disebut sama Prof, supaya teman-teman bisa siap kerja, meningkatkan SDM. Makanya selalu disebut tadi link and match dengan industri. Konektivitas dengan industri, kolaborasi dengan industri, dan segala macam. Nah, apakah ini hal yang salah? Sebenarnya tidak salah juga. Cuman, cuman pada praktiknya, orientasi pendidikan kita sangat bergeser jauh dari koridornya. Tadi sudah disampaikan sama Prof ya sebenarnya. Nah, apa yang bergeser? Yang bergeser adalah tujuan dasarnya pendidikan gitu. Bahwa tujuan tadi yang disebut memanusiakan manusia itu tidak lagi menjadi fokus utama. Nah, karena yang sering ditanamkan ke peserta didik itu tadi soal kemandirian lah, soal individualisme lah, dan segala macam. Apakah ini berhasil? Nyatanya teman-teman, ini tidak berhasil gitu. Nah, saya bagi slide dulu mungkin. Kayaknya bisa ya. Coba. Oh ya, ini bisa ya. Saya saya bagi begini saja ya. Soalnya saya bukan tipe orang yang uh, suka bikin slide gitu. Nah, ini kita bicara data saja ya. Nah, berbicara soal ekonomi tadi, berbicara soal pendidikan, menekankan individualistik, menekankan kemandirian. Apakah ini berhasil? Nyatanya tidak. Nyatanya tidak berhasil. Karena artikel ini sudah secara jelas menunjukkan bahwa ternyata kurikulum merdeka itu yang digembar-gemborkan dari kemarin tidak berhasil meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. Jadi dari 100% sampel ya, di sini hanya 30% mahasiswa yang bisa belajar mandiri. Hanya 30% yang bisa belajar mandiri. Sisanya ya dia tidak belajar. Dia tidak belajar kalau tidak ada tuntutan. Tuntutan misalnya mau ulangan lah, mau ujian lah, dan segala macam gitu. Padahal pendidikan itu bukan soal ujian, pendidikan bukan hanya soal belajar kalau ada jam pelajaran atau jam kuliah, tapi pendidikan sejatinya pendidikan adalah belajar sepanjang waktu gitu. Atau kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara kan belajar sepanjang hayat gitu. Nah, menariknya dari artikel ini teman-teman, ada indikatornya gitu, bahwa kemandirian belajar itu seperti apa. Nah, indikatornya ini. Nah, rata-rata teman-teman. Di artikel ini menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa itu patah di ranah perencanaan dan implementasi. Gitu. Nah, jadi tidak usahlah berbicara soal monitoring diri, gitu, evaluasi, apalagi berbagi pengalaman. Gitu. Karena indikator kedua soal perencanaan dan implementasi masih pincang gitu. Motivasi belajar mahasiswa rata-rata masih tinggi kalau di artikel ini. Tapi sayangnya adalah perencanaan dan implementasinya itu masih jauh dari kata kurang. Nah, mengapa ini bisa terjadi, teman-teman? Mengapa mengapa pendidik gagal meningkatkan kemandirian belajar meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa? Karena ada problem yang lebih serius gitu. Nah, problem yang lebih serius itu bisa bisa saya perlihatkan lewat sini saja.
Silakan teman-teman cari. Ya, judul ini kurang lebih mencerminkan lah alasannya kenapa belajar itu menjadi hal yang tidak diminati hari ini. Kalau teman-teman tahu organisasi internasional yang namanya, saya tidak tahu bagaimana sebutannya, bagaimana PISA, bagaimana ya, Program Internasional for Student Assessment, Program Internasional for Student Assessment. Salah satu risetnya mengatakan bahwa Indonesia itu mempunyai tingkat literasi yang sangat-sangat tidak mumpuni gitu. Nah, silakan teman-teman cari sendiri, tidak mumpuni. Nah, tidak mumpuni kemampuan literasi ini akan berpotensi pada, kalau tadi disebut sama Prof, soal SDM. Nah, literasi yang kurang ini akan berpotensi pada berkurangnya juga kualitas SDM seseorang. Kualitas SDM seseorang. Nah, cuman tadi teman-teman kalau mendengarkan Prof ya, itu disebut bahwa ada tantangan guru dan ada peluang guru. Nah, salah satu tantangannya ya tadi itu soal apa namanya, karakter siswa, sarana dan prasarana dan segala macam tuh yang menjadi tantangan guru. Nah, yang mesti teman-teman pahami hari ini dalam memaknai pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak melulu dibebankan kepada rakyat, gitu. Kepada guru, kepada masyarakat dan segala macam. Pendidikan hari ini itu sudah sangat jelas sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Jadi kalau kita berbicara soal sarpras, bicara soal apa namanya, link and match yang dibahas tadi, nah harusnya yang paling bertanggung jawab di situ adalah negara, bukan 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 guru yang gerasa gerusu ke sana kemari mencari solusi, gitu. Tapi negara, bagaimana saya menyebutnya, pejabat gitu ya, pemerintah gitu. Pemerintah harus berperan paling besar di situ. Jadi jangan hanya membebankan semuanya kepada guru, jangan hanya membebankan semuanya kepada siswa, dan jangan hanya membebankan semuanya kepada orang tua. Jadi uh, negara yang paling punya tanggung jawab, pemerintah lah yang paling punya tanggung jawab. Kenapa pemerintah yang paling punya tanggung jawab? Karena di dalam artikel ini dibahas bahwa ini permasalahan struktural. Bukan permasalahan bahwa seseorang menganggur itu karena dia tidak punya kompetensi atau dia tidak punya uh, apa ya, relasi dan segala macam. Kita bisa melihat bahwa banyak plesetan-plesetan yang berseliweran soal the power of orang dalam, gitu lah. Kekuatan orang dalam. Jadi semua urusan, untuk entah itu untuk kerja lah, atau untuk sekolah atau kampus, itu tidak akan sulit, bukan berarti tidak bisa ya, akan sulit kalau tidak ada orang dalam. Nah, apakah ini permasalahan individual atau struktural? Nah, tentu ini permasalahan struktural. Permasalahan struktural. Karena dari awal makna pendidikan itu tidak ditanamkan secara mengakar, gitu, secara mendasar. Nah, ketika apa namanya, ketika teman-teman sudah memahami bahwa ini adalah masalah struktural, maka teman-teman akan sampai pada ini. Nanti silakan teman-teman cari ya, soal neoliberalisme pendidikan. Nah, akarnya sebenarnya di sini gitu. Neoliberalisme. Akar dari hilirisasi kebijakan itu di sini. Neoliberalisme. Jadi singkatnya teman-teman dilihat sebagai sebuah produk. Apa tujuannya produk? Tentu
tujuannya produk adalah menciptakan keuntungan, entah itu dia dalam bentuk tenaga kerja atau dalam bentuk uang. Mungkin akan sulit membahasnya lewat lewat apa ya, lewat pertemuan online seperti ini. Cuman ya saya sebisanya saja. Nah, ini akarnya di sini. Nah, jadi saya bilang tadi hilirisasi pendidikan itu sudah lama sebenarnya. Hilirisasi kebijakan itu sudah lama. Nah, cuman hari ini hilirisasi itu lebih ditekankan karena negara hari ini sedang bukan bukan kekurangan sebenarnya, tapi sedang defisit. Oh, sama ya sebenarnya. Sedang defisit anggaran hari ini. Kenapa sedang defisit anggaran? Karena paradigmanya adalah paradigma mencetak keuntungan. Jadi orang sekarang menjabat gitu, bekerja entah itu di pendidikan kah atau di pemerintah, tidak lagi membawa visi ideal suatu negara. Bahwa negara sebenarnya itu tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan serta menjamin keamanan. Tapi tujuannya sekarang bergeser gitu. Bagaimana menciptakan keuntungan pribadi. Nah, ini watak-watak neoliberalisme. Kapitalisme itu tadi yang saya sebut, bahwa uh, orang-orang dibebaskan bertarung, dibebaskan bersaing. Nah, makanya dari tadi disebut-sebut kan soal persaingan gitu, bahwa pendidikan meningkatkan daya saing. Nah, itu individualistik, tidak menekankan rasa sosial yang tinggi. Kenapa dia harus individualistik? Supaya dia bisa bersaing. Nah, jadi bahasa-bahasa kapitalistik itu begitu. Neoliberalisme itu begitu. Jadi manusia dibebaskan untuk bersaing supaya dia bisa meraup keuntungan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, problemnya hari ini tidak semua orang punya akses yang sama untuk meningkatkan kualitas. Karena tadi disinggung sama Prof, bahwa sarana dan prasarana itu tidak merata. Masih banyak sekolah, masih banyak kampus yang kualitasnya tidak sama antara di kota misalnya atau dengan di daerah. Ini problemnya kalau kita melihat. Nah, neoliberalisme tadi, kapitalistik tadi, gitu, diinternalisasi ke teman-teman, ditanamkan ke teman-teman melalui hidden curriculum. Nah, kalau di sini teman-teman bisa baca, hidden curriculum itu satu gagasan yang dibawa oleh sosiolog, salah satu sosiolog. Gitu. Di singkatnya hidden curriculum ini adalah pelajaran yang didapatkan siswa atau mahasiswa di luar dari perencanaan kurikulum. Ya, kita kan sering buat RPP kan. Jadi di RPP itu kan biasa ada tujuan pembelajaran apa gitu, metodenya seperti apa gitu. Nah itu kan kurang lebih di situ ada dibahas ya. Nah hidden kurikulum ini adalah sesuatu nilai yang didapatkan siswa di luar dari perencanaan RPP tadi misalnya. Jadi kalau tujuannya adalah memahamkan siswa atau mahasiswa dengan uh, uh, apa namanya, dengan pelajaran matematika misalnya ya, memahamkan pelajaran matematika ke peserta didik. Nah yang didapatkan peserta didik tidak hanya pelajaran pendidikan, tapi ada pelajaran lainnya, pelajaran moral, pelajaran estetika, pelajaran etika, dan semacamnya di luar dari tujuan uh, kurikulum. Nah, hari ini teman-teman, hidden kurikulum itu direcoki oleh kapitalistik tadi disebut, soal hilirisasi, soal individualisme, soal siap kerja. Makanya setiap pelajaran teman-teman sering
guru dan dosen itu sering sekali menyebut harus siap sebagai tenaga kerja supaya bisa sukses nantilah, banyak uang lah, menikah lah, beli rumah lah, gitu-gitu kan biasanya. Pasti itu terus yang diulang-ulang. Harus bisa bersaing di luar sana. Dan itu ditanamkan ke peserta didik. Nah akhirnya pendidikan itu melulu soal uang, soal keuntungan. Akhirnya imajinasi kita soal apa namanya? Imajinasi kita soal pendidikan gratis, pendidikan yang berkualitas itu tidak terwujud. Kenapa dia tidak terwujud? Karena hidden kurikulumnya lebih menanamkan itu watak-watak yang suka mencari keuntungan. Jadi wajar saja hari ini kalau kampus mulai tidak menarik, eh, organisasi mulai kehilangan peminatnya segala macam. Karena ya itu tadi secara struktural penanaman paradigmanya adalah soal uang, soal keuntungan. Ini bahayanya kalau pendidikan bergeser dari koridornya gitu. Nah, tadi disinggung juga bahwa peluangnya adalah perhatian pemerintah itu meningkat ke pendidikan. Nah, ini saya apa ya melihatnya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Kalau memang pemerintah hari ini betul-betul tinggi perhatiannya ke pendidikan, harusnya pendidikan itu bisa gratis dari kemarin, bisa gratis. Saya belum sempat cari di sini artikelnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari artikel yang dibuat oleh Celios, Center of Economic and Law Studies, Center Economic and Law of Studies, teman-teman di Celios mengungkapkan bahwa biaya untuk menggratiskan pendidikan itu hanya berkisar 60 sampai 90-an triliun. Pertanyaannya, berapa berapa banyak angka-angka yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat kita gitu. Jangan jauh-jauh lah. Korupsi, kasus-kasus korupsi di kampus-kampus kan itu juga ada. Salah satunya juga UNM gitu. Coba bayangkan berapa angka-angka itu ketika diakumulasi semuanya. Jangan jauh-jauh lah. Pertamina saja yang paling panas. Angka korupsinya itu 193, 190-an dalam 1 tahun. Kalau diestimasi selama 5 tahun, nah itu perkiranya bisa sampai 1 kuadriliun. Ini sangat bisa sekali menggratiskan pendidikan sebenarnya. Sangat bisa. Nah, kalau pendidikan itu gratis, maka aksesnya terbuka untuk semua. Jadi tidak hanya orang kaya saja atau orang kelas menengah yang berkecukupan yang bisa sekolah, bisa kuliah. Tapi semua orang terbuka aksesnya. Nah, setelah akses terbuka karena biayanya gratis, maka proses mengajar itu di dalam kelas itu bisa fokus pada memparipurnakan manusia. Tadi disebut sama Prof, memanusiakan manusia. Kalau aksesnya gratis, jadi kita tidak pusing lagi soal semester depan UKT cari dari mana gitu, dan segala macam. Kita bisa fokus saja pada belajar. Nah masalahnya kita tidak bisa fokus belajar karena masih ada hal lain yang mengganggu. Nah, kalau teman-teman baca buku Risalah Psikologi Pendidikan, dia ada salah satu perjumpaan di situ dengan Abraham Maslow. Jadi saya baca di situ soal teori kebutuhan, hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan paling dasar manusia bukan belajar, menurut Abraham Maslow. Tapi kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologi.
Apa itu kebutuhan fisiologi, kebutuhan soal makan, minum, dan segala macam itu, pakaian, tempat tinggal, segala macam. Kebutuhan tertingginya adalah belajar. Jadi wajar hari ini kalau teman-teman tidak suka belajar. Wajar hari ini kalau teman-teman tidak minat dengan organisasi. Karena ada masalah fisiologi yang belum tuntas di teman-teman atau di warga negara. Jadi kita lebih sibuk memikirkan uang karena uang bisa menghasilkan makan, minum, tempat tinggal, dan segala macam. Jadi jangan mengajarkan soal pentingnya pendidikan pada orang yang kesusahan makan dan segala macam. Nah, pasti dia akan lebih fokus ke situ. Karena memang begitu hierarki kebutuhannya. Jadi orang tidak bisa belajar kalau perut lapar. Kan gitu dasarnya. Nah, terakhir teman-teman, saya singkat saja. Nah, agak sulit gitu. Interaktif kalau pertemuannya seperti ini. Cuman kita maksimalkan saja. Terakhir teman-teman, ini soal pelatihan dan sertifikasi. Nah, ini hal menurutku yang apa ya, tidak solutif menurut saya. Sederhana saja misalnya, kita melihatnya. Mengapa pelatihan itu hadir? Coba teman-teman, mengapa pelatihan itu hadir? Pasti jawaban sederhananya adalah karena banyak orang yang tidak mumpuni gitu. Makanya harus dikasih pelatihan. Sekarang konteksnya, guru dan dosen dikasih pelatihan. Guru dan dosen dikasih pelatihan terus menerus. Itu pasti dalam 1 tahun itu ada pelatihan itu. Selalu ada pelatihan. Entah itu pelatihan supaya pembelajaran inovatif lah, kreatif lah, dan segala macam. Mengapa selalu ada itu? Apakah pembelajaran di kampus itu tidak cukup memberikan apa namanya? Memberikan pengembangan potensi? Apa selalu ada pelatihan? Terus apa gunanya gitu? Kita sekolah, kita kuliah dengan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Lalu penekanannya nanti harus ikut pelatihan dan sertifikasi. Misal PPG. Saya tidak melarang teman-teman untuk ikut PPG ya, tidak. Tapi mari kita melihatnya secara kritis gitu. Ini soal hilirisasi kebijakan ya. Nah, makanya teman-teman dapat sertifikat itu teman-teman sudah jadi produk guru profesional. Nah, itu hilirisasi kebijakan. Harus ada pelabelan. Nah, coba teman-teman pikir, mengapa sekarang semua calon guru atau guru itu harus ikut PPG? Apakah kampus kurang melatih mahasiswanya menjadi guru selama 4 tahun? Nah ini semua pertanyaan yang perlu untuk kita kritisi. Karena kalau kita hanya terbawa arus, maka kita akan ikut dalam wacana bahwa pendidikan itu memang mahal gitu. Wajar saja pendidikan mahal. Wajar saja kalau pelatihan itu berbayar gitu. Wajar saja kalau ikut PPG dibayar mahal. Jadi itu perlu teman-teman lihat secara kritis gitu. Artinya selama 4 tahun kita kuliah, kita belum dijamin gitu keguruannya kan ya. Nah, gitu-gitu kurang lebih begitu ya. Jadi karena belum dianggap profesional kalau tidak ikut PPG gitu. Nah itu pertama, kita harus melihatnya secara kritis. Kedua, menurut saya ini hanya apa ya, itu tadi saya bilang watak kapitalisme itu meraup keuntungan. Jadi saya melihat PPG ini hanya salah satu program untuk meraup keuntungan lagi. Karena ya teman-teman tanya-tanya saja kakak-kakaknya yang ikut PPG kan, nah, itu biayanya tidak sedikit ya. Kalau ikut PPG jangan.
janganlah dulu kita berbicara soal uang semester gitu kan, UKT. Berbicara yang lain dulu lah, seragamnya lah pada segala macam. Itu tinggi juga biaya kosnya. Pertanyaannya, kenapa program-program PPG itu tidak dirapon saja sama S1? Kan itu. Mengapa mata kuliah yang ada di PPG tidak diberikan saja di S1? Mengapa harus ada program institusi yang berbeda dengan biaya yang berbeda pula? Apakah gelar sarjana tidak cukup meyakinkan hari ini? Nah, itulah terakhir teman-teman, kita akan sampai pada fenomena inflasi. Inflasi. Nah, kita kan sering mendengar inflasi uang gitu kan. Apa itu inflasi? Inflasi adalah keadaan di mana nilai mata uang apa? Nilai mata uang sedang rendah-rendahnya. Dia tidak bernilai. Karena nilai mata uang rendah, akhirnya nilai barang tinggi. Kan gitu logikanya. Sekarang teman-teman sedang menghadapi bahayanya inflasi ijazah. Nah, apa itu inflasi ijazah? Ketika ijazah teman-teman kualitasnya menurun. Kualitasnya menurun. Makanya hari ini itu ditekankan sekali. Ikut uh, apa namanya program program lanjutan itu, entah itu PKK atau dalam teknik itu saya lupa apa namanya, vokasi teknik ada itu. Dia gelar insinyur itu kalau di teknik. Di sisi lain apa namanya, uh, inflasi jasa menurunkan. Kalau disuruh ikut lagi berarti gelar sarjana teman-teman kurang mumpuni gitu kan. Karena disuruh profesional dulu baru bisa diyakini bahwa ini guru kualitasnya bagus gitu. Itu bahayanya hari ini. Kalau kita semua tidak berani untuk kritis mulai hari ini, maka inflasi jasa betul-betul akan menghantui teman-teman. Nah, kalau inflasi jasa ini menghantui teman-teman, maka ke depan teman-teman akan menormalisasi biaya pendidikan itu mahal, menormalisasi bahwa tujuan pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja, menormalisasi bahwa memang uang itu harus keluar dalam proses pendidikan. Nah, itu masalah kita hari ini. Nah, untuk berbicara soal bagaimana menanganinya, menurut saya ini bukan hanya persoalan bahwa hanya guru atau dosen atau mahasiswa yang bersuara gitu. Tapi semua orang perlu untuk bersuara, karena itu tadi saya sampaikan, ini permasalahan yang struktural, bukan persoalan uh, bukan bukan persoalan individual, itu struktural. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya apa namanya saya sampaikan ke teman-teman. Nah, adapun saya lihat teman-teman cukup kritis di ruang rapat, misal ini sudah bisa saya komentar ya. Misal soal ini PPG itu subsidi gitu, segala macam. Gimana moderator? Saya kembalikan atau bisa saya tangkapi? Ada nanti sesinya, Kak. Oke, kalau gitu cukup ya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Kedua narasumber telah memberikan argumen mereka mengenai tema yang kita bahas pada webinar hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Pada sesi ini, seluruh peserta webinar akan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Kemudian, kami selaku panitia pelaksana akan memilih pertanyaan yang paling menarik untuk nantinya ditanyakan pada masing-masing narasumber. Kepada para peserta seminar yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Saya ulang, kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama,
pertanyaan dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Bisa ditanggapi dulu. Saya izin bertanya, langsung saja tanpa usaha mengerti. MC bagaimana? Bisa? Uh, silahkan, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Badlan dari SDN 002 Samarinda Kota. Terima kasih kepada mahasiswa program studi, mahasiswa jurusan TGSD Parepare mengadakan kegiatan ini tentunya dengan materi dan narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya masing-masing. Baik, ada beberapa yang saya ingin pertanyakan dan koreksi beberapa. Mulai dari Bapak Prof. Kamarudin Hasan, itu mengenai peran guru di era digital. Itu sebagai tenaga pendidik kita tentunya dikembangkanlah dan dimudahkanlah tentunya di dunia digital. Tapi ada beberapa pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang saya rasa itu kurang, yang mengakibatkan daya literasi dan daya mandiri kita sebagai manusia dan peserta didik tentunya kurang. Contohnya chat AI, di mana sangat di apa? Kalau dilihat dari penggunaannya sudah meresahkan bagi seorang dosen dan tentunya bagi guru. Karena kenapa? Ada beberapa yang saya lihat, bukan beberapa, kebanyakan mahasiswa menggunakan itu sebagai efisiensi waktu dan efisiensi waktu dan mungkin bahasa gaulnya, bahasa simpelnya tidak mau ambil pusing. Makanya segala sumber dan kebutuhan materi, baik dari eh, materi tugas dari dosen maupun dari tugas pendidik, itu dipakai chat AI. Ada beberapa yaitu GPT dan Gemini. Adapun yang terbarunya lagi lebih bahaya lagi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Prof sebagai Dewan Pendidikan mengenai masalah itu? Kemudian untuk pemateri yang kedua, narasumber yang kedua, tadi ditampilkan bahwa menurut artikel yang ditampilkan itu, kampus Merdeka hanya 30% yang berhasil atau efisiensi berhasil, maksudnya yang 30% yang sesuai dengan tujuan dari kampus Merdeka. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan efisiensi anggaran, apakah Anda setuju kampus Merdeka diadakan kembali atau dihentikan? Itu satu. Karena moderator tadi sangat fokus tentang efisiensi anggaran dan Indonesia gelap. Nah, kemudian yang kedua, ada statement dari pemateri atau narasumber yang kedua tadi, saya kurang setuju. Mohon maaf, saya kurang setuju karena ini pendapat pribadi. Mungkin ada beberapa yang setuju. Itu guru ter apa? Guru dan dosen terbilang otoriter dalam proses proses belajar mengajar. Mana semua yang dikatakan guru ketika guru dan dosen bersabda itu wajib benar. Tapi tentunya salah. Kan kenapa? Guru, kita sebagai guru dan pendidik itu cuma memberikan arahan berdasarkan pengalaman dan teori yang pernah kita jalani dan pernah kita pelajari. Itu. Jadi apa ya? Mungkin itu saya tidak setuju dengan itu, guru otoriter dengan keputusan, dengan keputusannya apa yang disabdakan selalu benar. Nah, kemudian pertanyaan
apa pertanyaan yang paling penting itu pelatihan dan sertifikasi. Nah, disinggung tadi masalah PPJ, saya kurang setuju itu karena eh, Anda mengatakan bahwa PPJ itu mahal, harus begini, harus begini. Nah, yang saya komentari di chat itu mungkin eh, apa ya? Saya kurang sepakat dengan apa yang dikatakan pemateri. Karena materi dalam perkuliahan, apabila materi perkuliahan di PPG calon guru maupun dalam jabatan diterapkan di perkuliahan perkuliahan reguler, kira-kira efisienkah waktunya? Sedangkan kita dalam melakukan diskusi pada hari ini, saya yakin dan pasti belum efisien itu. Padahal tujuan kita cuma satu, membahas satu judul, yaitu apa mengenai hilirisasi dan dampaknya pada dunia pendidikan. Gitu. Jadi kalau memang mau dirapel, solusinya bagaimana? Sebagai pemateri tentunya yang berani mengeluarkan statement seperti itu, Anda harus bertanggung jawab dengan pernyataan Anda. Itu saya tidak menuntut, tapi saya mau melihat bagaimana pertanggungjawaban Anda memberikan sebuah solusi. Nah, kemudian eh, intinya adalah efisiensi anggaran yang mengenai Anda lakukan. Nah, apabila efisiensi anggaran yang dilakukan, kemudian pembelajaran yang mata kuliah yang dijalani di PPG calon guru atau dalam jabatan atau guru tertentu dirapel ke perkuliahan reguler. Nah, pertanyaan saya, bukankah itu menambah anggaran? Baik dari nilai SKS dan kemudian tentu membebani teman-teman yang sedang berkuliah di D1. Nah, pertanyaan saya, teman-teman setuju tidak UKT-nya naik? Pasti banyak yang tidak setuju. Mungkin semua tidak setuju, bukan banyak, semua tidak setuju. Jadi itu. Jadi eh, apa? Yang pertama tadi pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan Pak Prof mengenai era digital sekarang yang mungkin sangat eh, mengurangi minat baca dari seorang peserta didik. Dan tentunya eh, AI yang kita terapkan sekarang mungkin kebanyakan dari adik-adik dan teman-teman yang sedang berkuliah S1 sekarang memakai hal itu untuk mencari jawaban solutif dan efisien waktu. Kemudian untuk tadi pemateri mungkin apa ya, saya pertanggung jawabannya mengenai argumen-argumen yang Anda sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara penanya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari peserta. Kepada narasumber pertama, saya persilahkan. Apa tidak sebaiknya bertanya dulu beberapa orang baru sekalian dijawab? Baik, Pak. Lebih dari 1, 3 orang lah baru kita sama-sama jawab. Ya, supaya lebih efisien waktu. Baik, Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Kak Jailani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada HMJ PGSD Parepare PNM yang telah menyelenggarakan webinar pendidikan seperti ini, karena bagi saya ini adalah sebuah kesempatan untuk mengetahui bagaimana sih, apa sih sekarang yang menjadi pembahasan pada pendidikan tinggi. Nah, berhubung kami ini seorang pendidik dan tentunya berkecimpung pada pendidikan dasar, kita mau tahu apa sih atau gebrakan apa sih sekarang yang, atau diskusi bagaimana sih sekarang yang
dilakukan oleh pendidikan tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa dan para akademisi. Terima kasih. Dan kedua, tentunya ini adalah kesempatan saya untuk bertemu dengan pemateri-pemateri hebat, terkhusus kepada Bapak Profesor Kamarudin Hasan. Bagi saya beliau adalah orang tua saya, walaupun di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa di kampus, apalagi beliau merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Baru. Ya, tentu komunikasi sudah cukup kurang, tapi itu makanya begitu saya melihat flyer dari HMJ ini, saya sangat antusias melihat pematerinya. Makanya saya excited untuk ikut karena banyak juga yang ingin saya sampaikan, baik di dalam konteks tema maupun di luar konteks tema. Jadi mohon maaf ya, mungkin saya akan menyita sedikit waktu sebelum saya bertanya. Pertanyaan saya cuma satu, tapi banyak yang mau saya sampaikan, mungkin sebagai ajang sekaligus sharing bahwa kondisi pendidikan dasar itu, kondisi pendidikan saat ini memang seperti ini. Gitu. Karena kan ya seperti kita ketahui kan, kalau di perkuliahan biasa ya teorinya, tapi kalau di kami yang kalangan praktisi ya itu ya kita menerapkan apa yang ada di kejadian sebenarnya di masyarakat begitu. Tapi sebelum saya ke Prof. Kamarudin, saya ingin ke pemateri kedua dulu. Saya tidak akan saya ada beberapa hal yang menurut saya pro dan kontra, dan itu dalam sebuah diskusi adalah hal yang sangat wajar karena kita hidup di negara seperti ini, tentunya dalam sebuah freedom yang menganut freedom of speech dan freedom of expression ya. Jadi kita bebas agree to disagree ya, setuju dan tidak setuju. Seperti tadi statement yang pertama mungkin yang saya sempat kutip, seingat saya adalah pendidikan itu termasuk salah satu senjata propaganda dalam rezim. Ya, saya setuju. Karena bisa jadi sepengetahuan saya bisa jadi dalam pergantian antara rezim A ke rezim B, bisa jadi dalam pendidikan itu dijadikan propaganda melalui misalkan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Mungkin untuk menutupi bias, untuk menutupi kebusukannya atau keburukannya, makanya dibelokkan sejarah melalui pendidikan. Itu saya setuju yang pertama. Ya, oke. Kemudian selanjutnya tentang Oke, sorry saya ini. Oke, tentang ya ada beberapa hal yang saya juga kurang setuju, yaitu yang pertama tentang guru itu terkesan otoriter, dosen terkesan otoriter. Tetapi kalau menurut saya tidak sepenuhnya seperti itu ya. Kalau saya pribadi ketika saya mengajar ke peserta didik, saya setelah menyampaikan pembelajaran, saya selalu berusaha untuk open discuss, kita buka pertanyaan. Dan memang ada yang antusias, itu tergantung ke peserta didiknya juga. Mungkin ada dan ya mungkin juga kesalahan saya, mungkin cara mengajar saya yang kurang optimal atau entah bagaimana. Ada yang antusias, ada juga yang kurang. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin di luar dari pelajaran, kita kasih kesempatan. Kita bahas bersama, diskusikan bersama. Jadi tidak sepenuhnya otoriter. Apakah guru dan dosen itu akan salah? Bisa jadi. Karena kita kan manusia biasa. Bahkan dua pemateri ini, ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin akan melakukan kesalahan. Jadi dalam kesempatan itu saya sampaikan kepada anak-anak, kalau memang saya salah, saya mau maaf ya. Misalkan tentang waktu itu saya pernah ada pembahasan, saya memang keliru di situ. Ya mau maaf, ya memang seyogianya seperti itu. Jadi kalau menurut pemateri ya itu ya, setuju tidak setuju ya. Kalau saya tidak sepenuhnya satu arah. Ini kembali lagi ke dalam apa yang disampaikan dalam guru memanajemen kelasnya, ya seperti itu. Nah kemudian ini itu yang bisa ke ini untuk pemateri pertama, Bapak Prof. Kamarudin. Tadi ada sangat luar biasa, ternyata hilirisasi juga tidak hanya menyangkut tentang ekonomi, tentang dunia teknik dan sebagainya, tetapi juga di pendidikan ternyata ada hilirisasi. Dari 8 tantangan yang
ada tadi dipaparkan, sebagai seorang guru yang saya rasakan semuanya benar. 8 ini kita rasakan semuanya. Dan bahkan bisa menjadi sebuah lingkaran setan. Di sebuah lingkaran setan. Nah, terutama apa? Misalkan kurikulum terus berubah. Ya, memang sekarang kurikulum masih dipertahankan. Akan tetapi sudah ada lagi semacam terminologi baru. Kayak deep learning lah, apalah, begitu. Pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut saya itu hanya apa ya? Kalau menurut saya itu hanya sebuah perubahan terminologi saja. Karena seperti pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya secara tidak sadar kita sebenarnya menerapkan kayak gaya belajar, pemetaan gaya belajar, apa metodenya dan itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah sebuah sebenarnya lama ya, cuma baru digaungkan kembali ya. Nah, kemudian sekarang terlalu banyak perubahan istilah. Dulu kakak namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru, sekarang sudah berubah menjadi SPMB, apa seleksi penerima murid baru, dengan alasan katanya kalau peserta didik mungkin kurang akrab jadi di murid kembali begitu ya. Kemudian beban administrasi yang tinggi tentu khususnya yang ASN, karena saya mau maaf saya masih non ASN ya. Ketiga, kurangnya kesejahteraan guru. Nah, ini yang kami rasakan sekarang, kurangnya kesejahteraan guru. Sistem perekrutan ASN P3K sekarang, mau maaf saya masih sangat maruk. Jadi ya ini nanti mungkin yang akan saya tanyakan ke Bapak Prof. Kamarudin. Kemudian tantangan dalam menghadapi teknologi ya tentu kita harus belajar ya, guru itu akan terus belajar dalam harus belajar dalam menyesuaikan, karena ya agak kurang ini sih kalau misalkan guru itu justru lebih dikalahkan daripada peserta didiknya. Apa gunanya kita berdiri di situ ya di depan siswa sementara ilmu kita lebih rendah daripada peserta didik itu sendiri, walaupun konsepnya tidak mesti harus mengajar, karena guru kan bukan hanya sebagai pengajar tapi juga fasilitator dan motivator ya. Nah, kemudian tadi perbedaan karakter utama, sarana itu memang sangat menjadi tantangan kami, men-challenging kami sebagai seorang guru ya. Apalagi sekarang ya yang paling miris sekarang adalah tentang degradasi moral kalau menurut saya. Apalagi orang tua sekarang sebagian ya, semenjak ada sosial media, HP dan segala macam, itu tidak, peran orang tua di dalam mengawasi anaknya itu sangat rendah bahkan. Entah mungkin apa faktornya, mungkin ada kesibukan cari kerja lah, atau bekerja, atau untuk menghidupi keluarganya. Mungkin mau tidak mau ibunya juga harus berperan, bapaknya juga harus ikut bekerja. Maka tidak heran karena adanya tantangan seperti itu, ya makanya tidak heran dengan mulai munculnya istilah sekarang yaitu makmur dulu baru beradab. Gitu. Karena ya untuk beradab dulu perlu terisi penuh dulu. Kalau saking ininya ya, saking parahnya sekarang. Gitu. Kemudian kalau menurut saya apa ya? Kemudian tentang kemajuan pendidikan di luar dibandingkan di Indonesia menurut PISA itu ya, PISA itu dari 80 Indonesia ke 79 ya memang wajar sih karena kemampuan literasi dan numerasi kita memang sangat kurang ya. Nah, apalagi dari segelintir dari pemangku kepentingan pendidikan, mereka mengakui bahwa Finlandia dan Denmark itu adalah salah dua negara yang termaju di dunia atau akan tetapi mereka bahkan sempat studi banding. Cuma yang saya sayangkan ini adalah mereka studi banding kurikulumnya, sistem pendidikannya, cara belajar, tapi ada yang satu ketinggalan. Dia lupa dia lupa menstudi banding kesejahteraan gurunya. Itu yang tidak didapatkan tidak sampai ke Indonesia, hanya sampai di Finlandia saja, sampai di Helsinki saja. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi saya juga mumpung saya ingat kepada pemateri kedua yaitu tentang pendidikan adalah sekarang sudah jadi neoliberalisme. Ya, saya sepakat itu, cukup sepakat karena apa ya? Ini mafia pendidikan ini kita nggak tahu mulai dari mana ini dihentikan. Guru, sebab fenomena sekarang guru pihak oknum ya, walaupun ribuan ya namanya oknum, oknum mengambil menyunat PIP, bahkan padahal negara sudah ambil semuanya, tapi dipotong dengan alasan inilah itulah untuk bayar SPP-nya lah apalah.
mungkin teman-teman mahasiswa kalau Anda mungkin sedang mungkin tahu Broron ya sekarang yang sedang mengusut itu. Nah, saya dukung itu Broron itu yang sedang mengusut PIP di sekolah itu. Nah, itu belum lagi di dinas, belum lagi di ini, di itu. Sudah ada sistem kaitannya sipla lah apalah, tapi apakah itu efektif? Walau alam. Nah, yang ya itu yang saya serangkan, yang saya rasakan sekarang. Karena ya begitu, kita hanya money oriented, kita berfokus kepada uang. Coba coba kalau misalkan kita apa ya? Coba kita ubah mindset kita oriented. Uang oriented menjadi apa ya? Dari money oriented menjadi akhlak oriented. Kita menjadi apa mencari pendidikan itu mengubah orientasinya dari uang ke mencari berkah. Karena walaupun sedikit ternyata kalau ya mungkin Pak Kamarudin mungkin lebih tahu ya, tapi yang saya ketahui bahwa mungkin pendidikan mungkin kalau sedikit itu tapi berkah akan lebih bernilai daripada banyak tapi ini seraka. Seperti yang kejadian sekarang kan korupsi. Malah gajinya katanya miliaran per bulan tapi masih korupsi, berarti ada yang tidak berkah di situ tuh. Itu. Nah, kemudian sebelum saya ke pertanyaan karena ini juga penting, ini saya saya isi diskusi sedikit ya Kak. Ini keresahan saya juga. Mungkin adik-adik mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu, tapi saya sebenarnya sharing karena ini adalah kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa untuk menyampaikan semuanya tentang PPG. PPG, walaupun saya alumni PPG piloting, jalur piloting ya, tentu ada pro kontra di dalamnya. Ya pro-nya mungkin lebih efisien, lebih untuk mempercepat guru di Indonesia tersertifikasi karena kan katanya harus kalau mau jadi guru harus bersertifikasi. Tapi kontranya apa? Kalau menurut saya pribadi kontranya ya saya butuh PPG menurut saya bagi saya adalah mencari ilmu bukan hanya untuk formalitas untuk mendapat serdik. Saya butuh memang karena kan PPG ada dua ada piloting yang guru tertentu dan calon guru. Mungkin yang penanya sebelumnya adalah calon guru. Saya maunya seperti itu walaupun tidak terlalu lama. Ya, kita butuh interaksi antara guru dan dosen. Tapi ini hampir tidak ada interaksi sama sekali. Kita hanya baca modul sudah untuk mencari ilmu sendiri itu. Ya, saya juga ini. Saya agak bingung kemarin. Ya, itu kontranya kalau menurut saya. Nah, kemudian PPG itu yang untuk Kementerian Pendidikan, PPG sekarang itu memang subsidi dari pemerintah, artinya gratis ya. Akan tetapi untuk Kementerian Agama memang ada kabarnya ya, saya tidak akan sampai ada yang katanya berbayar walau alam ya sampai jutaan untuk dengan alasan inilah dengan alasan itulah. Mungkin ada teman-teman di sini sudah dengar, tapi ya di daerah lain mungkin Bang Esa tidak tahu ya. Tapi di sini kita beberapa yang guru agama mengeluh karena itu ya. Oke, jadi pertanyaan saya untuk Bapak Profesor Kamarudin adalah kalau menurut Bapak ada nggak sih gagasan atau di pikiran Pak gagasan sebagai ketua Dewan Pendidikan ini mungkin ada kira-kira perekrutan yang ada gagasan yang muncul tentang perekrutan P3K atau SN yang bisa mengcover semua guru-guru supaya sudah tidak ada lagi guru honor begitu. Karena sekarang kan diamanatkan Undang-Undang ASN tahun 2023 kalau tidak salah itu tidak boleh menerima honor lagi. Tidak boleh semua pegawai harus semua harus ASN. Sekarang 2025 masih ini. Jadi mungkin itu yang kesempatan karena mengingat sudah masih sangat banyak guru yang belum menjadi ASN dan ya namanya jasa kan harus dibayar tuh. Masa gaji guru lebih rendah daripada buruh yang sudah jelas-jelas ada UMR-nya. Kita tidak guru honor tidak pernah ditetapkan gaji seperti UMR, tidak seperti buruh-buruh. Jadi mungkin ada gagasan dari Bapak. Saya selalu Pak semuanya, mudah-mudahan berkah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dua saja dulu nah, karena agak panjang karena menjelang duhur. Selanjutnya saya persilahkan langsung kepada narasumber untuk menanggapi kedua pertanyaan tadi. Saya persilahkan kepada Bapak Prof untuk menjawab pertanyaan dari kedua peserta webinar kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Diskusi ini semakin menarik dan saya melihat ini para pendekar
Kampus 5, mantan pendekar Kampus 5 turun gunung untuk uh, mendiskusi, membangun diskursus kita pada hari ini, dan ini menjadi sangat penting. Dan bagi saya ini juga mengobati kerinduan pada Fadlan dan Jailani yang sudah lama tentu tidak berinteraksi. Dan saya juga menunggu di chat-chat juga tidak ada chat-chatnya, berarti mereka sudah sukses dalam perjalanannya. Itu berarti mereka sudah mandiri. Terima kasih Fadlan, luar biasa. Fadlan mengajar di mana sekarang Fadlan? Untuk sementara Pak masih menempuh proses profesi di SD Pak, Samarinda Kota. Oh, Masya Allah. Jailani di mana? Jailani? Ya, Pak, di SD 123 baru, Pak, di Toe, Pak, di dekat rumah, Pak. Oh, di Toe. Iya, Pak. Baik. Ya. Baik, mulai dari Fadlan yang saya ditujukan tadi satu pertanyaan mengenai AI. Ya, AI ini sebenarnya adalah rahmat sekaligus mara bahaya. Jadi bagi saya AI ini rahmat sekaligus mara bahaya, dan kalau dilihat dari konsep dasar teknologi itu memang kan tidak bebas nilai. Mungkin sudah ada yang pernah membaca buku ideologi pendidikan. Kalau saya menyarankan semua peserta webinar, kalau belum pernah membaca buku ideologi pendidikan, Anda bisa membaca lebih lanjut tentang buku ideologi pendidikan. Nah, sehingga untuk AI saya kira ini penting, tetapi perlu pengendalian. Ada satu cara yang saya lakukan hari ini bisa ditanya mahasiswa. Itu sekarang saya mencoba mengembalikan mereka untuk kembali menulis tangan. Ya, jadi kembali dulu menulis tangan. Dan pada pertemuan ke-7 saya harus memeriksa catatannya. Saya tidak tahu apakah saya disebut otoriter atau tidak. Tapi inilah cara saya untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia. Ya. Tetapi sebelumnya, bahkan dalam diskusi kelas, saya mulai mencoba, nanti ini saya lagi mencoba ya, ketika mereka berdiskusi, HP-nya tidak boleh dipegang, dipinggirkan HP-nya, supaya jalan kognisinya. Jadi supaya kognisi itu jalan, karena biasa rata-rata kalau mereka berdiskusi, membaca dan hanya menyampaikan ke temannya apa yang sedang dibaca di Google. Dan ini tadi yang disebut dirga, kita tidak sedang mengkonstruksi rasa ingin tahu. Jadi pendidikan, kita itu tidak sedang mengkonstruksi rasa ingin tahu. Sehingga pemahaman kita ada memang komunikasi, atau misunderstand terkait dengan apa itu literasi. Karena dipahamnya bahwa literasi itu membaca. Lalu hari ini di guru-guru itu hari ini literasi paginya apa? Membaca, diserahkanlah siswa itu beberapa buku untuk dibaca. Pada hakikat literasi itu adalah mengkonstruksi rasa ingin tahu. Sehingga tanpa diperintah pun pada saatnya untuk membaca, mereka membaca. Nah yang lemah, yang lagi defisit hari ini memang adalah rasa ingin tahu. Kalau kembali kepada perspektif filsafat, bahwa anak-anak kita hari ini tidak sedang dikonstruksi skeptisnya, rasa ragunya terhadap sesuatu. Ya. Nah ini saya kira memang AI ini penting, Fadlan, tetapi tetap harus dikendalikan. Ya, sehingga kalau saya sering mengatakan begini, kalau mengutip AI, jangan pernah percaya AI itu menunjukkan Anda literasi yang benar dan tepat. Jadi kalau misalnya membuat makalah, apalagi membuat artikel, kembali parafrase, kemudian setelah parafrase, kembali cocokkan antara literasi yang ditunjukkan oleh AI itu dengan Google atau langsung kepada sumber awal. Karena sudah banyak sekali pembuktian bahwa ternyata AI itu tidak bisa menunjukkan literatur yang tepat. Lebih lagi kalau tanya AI, saya sering juga menyebut AI itu tidak objektif. AI itu punya ideologi. Kalau Anda coba, mungkin saya yang keliru, tapi cobalah Anda lihat betapa masih banyak, artinya di tengah orang memuja itu AI, banyak kelemahannya.
Kalau Anda tanya AI itu tentang perang Rusia dengan Ukraina, maka ia akan menjawab dengan tepat sekali. Tapi kalau Anda tanya AI itu tentang Gaza dengan Israel, dia tidak mau jawab. Bahkan dijawab secara objektif. Itu berarti AI itu punya ideologi. Maka tetaplah berhati-hati terhadap AI, apakah itu Gemini dan lain sebagainya, itu tetap harus berhati-hati. Jawaban saya tentang pertanyaan itu adalah AI itu dibutuhkan tetapi tetap harus dikendalikan. Jadi AI itu dibutuhkan tetapi harus dikendalikan dengan cerdas. Kemudian Jailani, saya sangat tertarik tadi itu. Jailani, ada pernyataannya Pak Jailani, makmur dulu baru berada. Makmur dulu baru berada. Wah, luar biasa ini. Ya, saya kira istilah yang sangat menarik ya. Cuma begini, mungkin ada satu kalimat juga yang saya titipkan kepada diri saya dan kepada Anda semua, adalah ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Ya, ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Seperti tadi yang peristiwa yang dialami oleh Jelani di kelas. Kita ini guru, dosen boleh besar sekali kemungkinan salah. Baru kita memulai pembelajaran, 99% potensi salah itu ada. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah berbohong. Beda dengan politisi. Mohon maaf, mereka itu boleh berbohong dan tidak pernah salah. Jadi kalau kita ilmuwan ini boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Ya. Nah, itu yang sangat penting ya, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang guru. Harkat dan martabat kita itu adalah jangan pernah berbohong. Ya, jangan pernah berbohong kepada peserta didik kita, apakah kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Kemudian mengenai apa tadi ya? Mengenai guru ya. Rekrutmen guru. Memang kalau tadi bicara Finlandia, di Finlandia itu memang masalah juga kita ini. Masalah struktur, menurut dirga struktur ya. Istilahnya dirga struktur. Kalau saya menyebutnya persoalan birokrasi pendidikan ya. Persoalan kita memang adalah kalau Finlandia yang saya baca itu lebih sulit masuk di fakultas keguruan daripada fakultas kedokteran. Kalau di Indonesia, mana yang lebih sulit masuk, fakultas kedokteran atau fakultas keguruan? Ya, bahkan saya membaca satu artikel bahwa kemanakannya saja Pak Menteri di Finlandia itu gagal masuk fakultas keguruan dan tidak pakai ordal. Begitu sulitnya masuk fakultas keguruan. Jadi mereka memang sudah terseleksi dari awal sehingga dia tidak butuh PPG. Jadi memang mereka itu sudah terseleksi dari awal, begitu ketatnya menjadi seorang guru dan penilaiannya sangat holistis menjadi seorang guru. Jadi memang persoalan kita di situ dari awal, memang akarnya seperti itu. Rekrutmen menjadi guru yang belum begitu ketat. Saya tidak mau menyebut tidak, belum begitu ketat. Sehingga bagi kami juga itu menjadi beban dalam tanda petik. Bagaimana benar-benar mempersiapkan guru ini, karena baru mau didoktrin dulu menjadi guru. Karena mereka ketika ditanya, apakah benar-benar masuk di PGSD mau menjadi guru? Tidak sepenuhnya. Nah, sehingga tugas saya untuk mengampu mata kuliah profesi keguruan, mendoktrin dulu bahwa di dunia ini hanya ada dua pekerjaan. Yang pertama guru, yang kedua dan lain-lain. Untuk membangkitkan bagaimana benar-benar ia mau menjadi guru. Sehingga saya selalu katakan di awal pertemuan mata kuliah profesi keguruan, coba luruskan niatmu sekarang, benar-benar mau menjadi guru. Kalau masih ada yang belum sepenuh hati menjadi guru, baca istighfar 3 kali, dan saya tawarkan kepada Anda, kembalilah ke jalan yang benar. Itu butuh 3 semester loh untuk meyakinkan. Jadi panjang memang perjalanannya. Jadi mohon maaf, saya tidak termasuk orang yang mengatakan bahwa PPG itu boleh atau tidak, tetapi nampaknya PPG itu juga harus diperlukan untuk menguatkan tadi bahwa
mendoktrin saja untuk menjadi guru. Beda kalau di negara sebelah, di Finlandia misalnya, ya mau menjadi guru itu memang sudah terbentuk mungkin di masa SMA-nya, bahkan mungkin di masa SD-nya sudah terbentuk memang cita-citanya. Persoalannya juga memang adalah sistem pendidikan kita belum menata mulai dari SD, bimbingan karir itu tidak jalan. Kan seharusnya kan tugasnya guru BK itu sudah ada bimbingan karir. Kau mau jadi apa, nak? Ya, ya sehingga kan kalau pilih jurusan ketika tiba di universitas, ya pertama adalah milih berdasarkan keinginannya, kemudian milih berdasarkan kedua orang tuanya, sehingga banyak anak-anak itu fenomena sekarang. Banyak dokter yang kembali jadi pengusaha. Coba lihat, banyak dokter tidak menekuni profesi dokternya. Ketika ditanya, kenapa menjadi pengusaha? Karena menjadi dokter itu pilihan orang tua saya, dan menjadi pengusaha itu pilihan saya. Jadi tidak terbentuk memang. Saya khawatir, di kita juga begitu. Menjadi guru itu adalah pilihan orang tua saya, dan menjadi pengusaha itu adalah pilihan saya. Sehingga tidak sepenuh hati memilih jurusan. Sehingga memang butuh penguatan. Sehingga mungkin dari itulah sehingga pemerintah melihat, tidak usah juga terlalu jauh berprasangka buruk terhadap PPG ya. Ya. Selalu kita berpikir positif juga bahwa perlu penguatan. Dan saya melihat, mohon maaf ya, materi-materi di PPG itu cukup menarik juga untuk saya tidak tahu yang terakhir, karena yang terakhir saya tidak ikut lagi itu sejak modul saja. Kalau dulu waktu masih ada pembelajarannya, saya turut menjadi dosen di PPG, tapi 2024 ini 2025 saya tidak pernah masuk lagi di situ karena katanya tinggal modul mereka pelajari. Tapi begitu ya, yang sangat penting bahwa bagaimana memang meyakinkan diri mau menjadi seorang guru. Ini lama sekali. Yang namanya merubah pilihan itu luar biasa waktunya. Coba saya tanya itu anak-anak kita sekarang hari ini yang kuliah. Selalu saya tanya, apa pertanyaan saya ke mereka? Untuk apa Anda kuliah? Nah, saya masih ingat mungkin yang pernah saya ajar itu selalu saya tanyakan itu mengenai visi. Untuk apa Anda kuliah? Untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Sepakat kan? Untuk apa ilmu yang banyak? Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasti. Untuk apa pekerjaan yang layak? Untuk mendapatkan uang yang banyak. Ya. Cuma di sini harus dibedah. Untuk apa uang yang banyak? Kembalikan ke habitatnya. Apa itu? Untuk mendapat memberi manfaat. Jadi tidak apa-apa punya uang yang banyak, jangan juga, makanya juga butuh makmur ya Jailan ya, butuh makmur agar bisa beradab ya. Walaupun sebenarnya konsep kemakmuran itu bagi kita di Indonesia itu kan adil dan makmur itu adalah konsep utopis yang tentu masih sangat jauh untuk kita, maka mungkin sampai kiamat itu sulit dilakukan, tapi mendekati keadilan dan kemakmuran itu selalu diupayakan untuk sampai ke situ. Nah, pertanyaan Jailani untuk meringkas, bagaimana caranya ini supaya jalur P3K? Solusi dari saya ya, satu tadi solusinya untuk menghindari gagal di hilir, ya gagal di hilir, perbaiki hulu, ya jadi gagal di hilir, perbaiki hulu. Satu, rekrutmen masuk perguruan tinggi memang harus diperbaiki untuk menjadi seorang guru. Yang kedua, memang ada masalah sedikit, Pak Jailani. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua dan yang mengikuti webinar ini. Saya ini pernah menjadi guru 6 tahun lamanya. Ya, saya pernah menjadi guru SMP, pernah menjadi guru madrasah aliyah. Saya pernah merasakan bagaimana menjadi guru honor. Ya, kemudian menjadi guru ASN. Lalu pernah menjadi birokrasi selama 12 tahun, mengurusi sertifikasi guru, ya, dengan berbagai macam kebijakan, yang pada akhirnya saya bertransformasi menjadi dosen. Masalahnya memang Pak Jailani, itu sebenarnya sejak 2005 tidak ada lagi istilah guru honor. Sejak 2005 itu tidak ada istilah guru honor. Jadi kalau ada yang mengajar di sekolah sejak 2005 ke seterusnya itu
itu diistilahkan guru sukarela. Nah, istilahkan itu guru sukarela. Lalu kemudian bergeser. Ini mau mendapatkan tempat bahwa ia setara dengan guru honor, kan? Itu setara dengan guru honor. Ternyata juga pemerintah ini tidak konsisten dengan aturan itu. Mohon maaf saya menyebutnya tidak konsisten dengan aturan itu. Kemudian semua yang terdata yang ada di apalagi namanya itu Dapodik, ya, semua yang ada di Dapodik itu kemudian disaring menjadi P3K. Disaring menjadi P3K. Nah, kemudian di P3K kemudian ada namanya afirmasi ya. Afirmasi istilahnya jalan ini. Iya Pak, iya. Ada afirmasi, Yang- apalagi sekarang yang- yang masuk database BKN Pak lebih diprioritaskan. Afirmasi ini mengalahkan tes. Nah, persoalannya afirmasi ini kemudian mengalahkan tes. Lagi-lagi di situ lagi tidak terkatalisator dengan baik mutu guru. Lagi-lagi di situ lagi di persimpangan jalan itu antara afirmasi dengan hasil tes terjadi lagi persoalan yang berkait dengan mutu. Seharusnya yang diterima menjadi P3K ini seperti Pak Jelani dan kawan-kawan itu memaksimalkan mutu. Ya, seperti itu saya kira memang dalam tanda petik kebijakan ini tidak ada akhirnya untuk kita kritisi, tetapi tentu selalu kita kritik dalam alas berpikir yang tepat dan selalu berada pada ketika kita mengkritisi ada solusi yang dapat kita tawarkan. Dan peran saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan khususnya di Baru itu saya selalu mendorong untuk memperbaiki data dan menyeleksi dengan baik itu data-data yang ada sehingga kalaupun ada kasus-kasus ordal ya itu kasus-kasus kasuistik tapi peran kami sebagai Dewan Pendidikan untuk bahagian dari partner autokritik terhadap pemerintah, Dinas Pendidikan dan Bupati terus kami lakukan. Tetapi memang harus kita sepakati, makanya di Baru itu Pak Jailani, Dewan Pendidikan itu untuk sementara kerja saya itu. Program prioritas saya 2, memperbaiki baca Al-Quran dan memperbaiki bahasa Bugis. Ya, jadi setiap tahun itu kami punya program mengundang seluruh guru-guru agama itu dan guru-guru BTQ untuk memperbaiki baca Al-Qurannya. Kalau baik baca Al-Qurannya, maka insyaallah mereka menjadi bahagian pilar utama untuk memperbaiki akhlak. Kemudian memperbaiki bahasa Bugis dengan melatih guru-guru bisa menggunakan bahasa Bugis dengan baik kepada anak-anak, menyampaikan kepada anak-anak kita papasan yang baik. Ya kira-kira juga muaranya adalah apa tadi bahasanya Jailani tentang apa tadi money oriented. Ya, money oriented itu akhlak oriented. Akhlak oriented. Ya, saya kira itu yang gagasan yang sangat bagus. Terima kasih pada Jailani dan Fadlan. Satu saat nanti Jailani, Fadlan cari tempat kita ngopi bersama atau ngeteh di Pare-Pare, kita diskusi banyak nanti. Saya bangga dengan Anda semua hari ini sudah mengambil peran dan sudah merasakan bagaimana pahit manisnya menjadi seorang guru dari dulu di kelas, betapa kita sangat teoretik ya melihat persoalan-persoalan pendidikan ini, tapi ketika kita sudah berhadapan dengan kondisi objektif, disitulah kadang-kala juga nalar kita masuk pada nalar metafisik. Sudah masuk pada nalar yang metafisik, melampaui tapal batasnya. Baru dipersoalkan pada bagaimana seorang anak yang mau izin kencing, kemudian yang lain juga ikut, sudah menjadi soal bagi kita. Padahal banyaknya teori yang kita sudah bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi saya juga sepakat dengan Jelani itu bahwa sebenarnya, dan Fadlan juga tadi, pembelajaran sebenarnya istilah-istilah ini hanya direvitalisasi. Bukan invention, bukan sesuatu yang baru sebenarnya, hanya direvitalisasi. Kalau teori sosial Ibnu Khaldun itu, bahwa memang segala sesuatu itu teorinya kembali berputar. Ya, terus kembali berputar. Kalau teori Ibnu Khaldun bisa baca bukunya Al-Muqaddimah
Itu teori-teori sosialnya Ibnu Khaldun itu sebenarnya terus berputar saja itu. Saya kira itu saja, dan mungkin setelah ini saya leave ya, karena saya mau ke masjid untuk salat duhur. Terima kasih kepada, saya salah sebut tadi bukan HMJ ya, HM Himaprodi lagi. Padahal mantan ketua Himaprodi ya? Bukan Pak, kemarin waktu jadi pengurus Kanda Jelani yang jadi ketua. Oh, Jelani ya, partner memang ini dulu masih Himaprodi, sekarang sudah HMJ Tawa. Berkembang sedikit. Baru di sampingnya ada kedokteran. Makanya saya sering sebutkan itu di Parepare itu FKIP, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Ya, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Yang menggembirakan itu gedung yang berlantai 4 itu kita pakai bersama-sama. Ya, jadi kedokteran juga di situ, PGSD juga diberi kesempatan untuk kuliah di situ. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada HMJ PGSD Parepare yang telah memberi saya kesempatan untuk ikut membersamai, dan terima kasih doanya Jailani dan Fadlan dan segenap senior yang berkesempatan hadir di sini. Alhamdulillah, mohon doa selalu, mudah-mudahan kita ini diperkenankan Allah sehat-sehat walafiat ya. Selalu sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, tahun 2024 ini saya mendapatkan amanah dari pemerintah dengan SK Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan. Jadi memang saya ini bertanggung jawab secara moral untuk bicara ini. Ya, mungkin nanti dalam forum yang lebih luas kita bisa bertemu secara offline. Akan lebih menarik sebenarnya kalau pertemuan kita ini offline. Ya. Terima kasih Dirga yang telah membersamai adik-adiknya di diskusi HMJ ini. Terus berkarya, terus membaca, dan teruslah melakukan autokritiknya. Dan karena kalau satu organisasi, satu negara tanpa kritik itu akan terjadi kematian. Ya, asal kritiknya itu harus proporsional. Sama tadi yang disebutkan Fadlan, setelah ada kritik, ada solusi. Ya, dan saya kira Dirga insya Allah menyiapkan solusinya. Saya kira demikian, dan izin live setelah ini. Terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Terima Makasih kasih, banyak. Pak. Jangan lupa salat duhur berjamaah ya. Ya Pak. Manfaatkan Ramadan ya. Baik, itulah tadi tanggapan atau jawaban dari pertanyaan dari penanya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kedua, Kak Dirga, untuk menanggapi pertanyaan dari kedua peserta webinar kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sebelum saya jawab beberapa hal yang disampaikan ya. Tadi ini di chat saya lihat masih ada satu orang yang bisa disampaikan saya dulu pertanyaan, nanti saya di sesi 2 saja rapel semua tuh. Karena mengingat efisiensi waktu gitu. Kak, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Andi Fatima Nur Hikmah untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kedua kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Tadi diskusinya cukup menarik ya, dari Kak Dirga, kemudian dari Kak Fadlan, Kak Jailani, kemudian juga Prof. Kamal. Ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu pembahasan terkait PPG dan juga kompetensi guru ya, karena kebetulan saya juga mahasiswa PPG dan juga saya pernah mengajar sebelum ikut PPG. Jadi tadi terkait PPG yang dikomentari oleh Kak Fadlan, kemudian juga Kak Jelani, diikuti pula oleh Prof. Kama. Sebenarnya saya sedikit setuju dengan Dirga tadi, bahwa PPG sekarang itu ya seperti yang disampaikan tadi ya, tapi kita masih tetap butuh sebenarnya sama PPG karena
profesi-profesi yang terkait dengan pelayanan itu sebenarnya harus dibarengi dengan pendidikan profesinya juga. Tapi yang menjadi masalah adalah kurikulum di PPG dan juga kurikulum di S1 di jurusan kependidikan itu tidak linear juga dengan kurikulum yang ada di lapangan yang diterapkan di SD misalnya. Jurusan PGSD misalnya itu tidak linear dengan kurikulum di SD sehingga tidak ada kesinambungan antara apa yang dipelajari di kampus kemudian juga yang diterapkan dialami oleh guru-guru di sekolah. Sebagai contoh yang saya alami dulu pada saat S1 ya, ada dosen yang pada saat itu sudah diterapkan kurikulum Merdeka. Nah, dosennya sendiri bingung bagaimana modul ajar itu dirancang dan diterapkan. Pada saat itu dosennya masih mengajarkan RPP, padahal yang diterapkan di sekolah itu sudah kurikulum Merdeka. Kemudian di PPG ada masalah serupa juga terkait dengan perkuliahan. Materinya itu masih usang. Usang, kenapa saya sebut usang? Karena salah satu contohnya ya, ada mata kuliah namanya asesmen, ada mata kuliah namanya prinsip asesmen. Nah, di asesmen itu salah satu hal yang penting dalam pembelajaran. Pasti Kak Jailani dan Kak Fadlan sudah mengalami ya bagaimana asesmen berperan penting untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di mata kuliah asesmen itu materinya masih panduan asesmennya itu masih panduan pada saat pandemi, sementara ada panduan terbaru. Kemudian juga tidak ada materi-materi yang terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Materinya masih seputar RPP, tidak ada pembahasan terkait modul ajar, bagaimana merancangnya dan sebagainya. Jadi mahasiswa harus mencari sendiri, harus belajar sendiri terkait hal itu, dan itu cukup menyita waktu juga karena di PPG ada banyak mata kuliah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian juga di sekolah pertanyaannya, oke, Apa? maaf ini Lanjut Kak. Dia nggak lihat dari grup, dari room kah? Kayaknya keluar deh. halo, apakah masih terdengar? Eh, terdengar nih Kak. Tadi tidak terdengar tadi Kak. Oh iya, mohon maaf tadi. Jadi saya lanjut ya. Tadi terkait juga dengan yang disampaikan oleh Prof. Kama bahwa pada saat ini anak-anak itu rasa ingin tahunya cukup rendah. Dan itu saya alami juga di sekolah. Ketika anak-anak diminta untuk bertanya, ketika anak-anak diarahkan untuk berdiskusi, itu sangat sedikit yang merespon. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebagai mahasiswa, juga sebagai calon guru, merespon hal tersebut begitu? Bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri siswa, bagaimana menumbuhkan minat baca pada diri siswa sehingga dalam diskusi-diskusi di kelas mereka itu bisa terlibat aktif. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Fatima. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber untuk langsung menjawab pertanyaan ketiga peserta kita pada webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mencatat beberapa hal ya, cuman saya sampaikan saja yang saya catat gitu. Kan beberapa tadi yang pro ya, nggak usah kita lebih mendalami saja yang kontra dulu. Misal soal PPG ini.
Ini tadi disebut sama Fadlan bahwa PPG itu subsidi. Betul itu bahwa subsidi. Cuman pertanyaannya, sejauh mana PPG itu disubsidi? Nah, kan yang kalau berbicara subsidi kan ini semua kan ada batasannya gitu. Kita tidak tahu efisiensi anggaran ini akan berdampak ke PPG atau tidak. Dan ambil contoh saja lah apa ya yang hangat belakangan ini. BBM lah misalnya kan. BBM misalnya kan subsidinya itu dari tahun ke tahun kan semakin dipotong gitu. Nah, sama juga di pendidikan. Hari ini BOPTN, kalau teman-teman tidak tahu BOPTN ya sebutlah dana bosnya kampus. BOPTN hari ini bukan saja hanya diperkirakan, tapi sudah dinyatakan betul oleh kementerian bahwa BOPTN itu dipangkas karena efisiensi anggaran. Nah, jadi soal subsidi ya betul itu subsidi, tapi sejauh mana itu disubsidi itu pertama. Kedua, meski dia disubsidi, apakah dalam perjalanannya itu menempuh PPG itu tidak ada lagi biaya lain yang dikasih keluar? Toh nyata memang masih ada gitu. Masih ada biaya lain di luar. Oke lah kalau uang kuliah disubsidi, biaya lain kan masih ada juga yang keluar. Taruhlah beli buku dan segala macam. Itu tuh persoalan menanggapi soal PPG tadi. Nah, terus ketiga soal waktu. Soal waktu. Nah, kalau ditanya apakah masa studi harus bertambah, pertanyaan saya adalah siapa yang menentukan bahwa masa studi itu harus 4 tahun? Gitu. Apakah masa studi itu harus 8 semester saja? Tidak boleh lebih. Apakah masa studi itu maksimal 14 semester misalnya kan? Kan gitu-gitu. Siapa yang menentukan bahwa masa studi itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang? Sedangkan filosofi pendidikan, kalau teman-teman selami di berbagai literatur, tidak ada yang bukan tidak ada, sorry. Rata-rata yang saya temukan adalah salah satunya Ki Hajar Dewantara misalnya, belajar sepanjang hayat gitu, pelajar sepanjang hayat. Nah, jadi perlu kita lihat dulu bahwa masa studi ini, kalau tadi disebut Prof manfaatnya kan, kebermanfaatan, masa studi itu manfaatnya apa gitu? Apakah dia standar untuk memparipurnakan kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau dia menjadi standar untuk meraih ijazah gitu? Untung-untung kalau tidak inflasi ijazah kan, itu soal ini. Terus, misal digabung ke dalam kuliah reguler, Indonesia pernah menerapkan itu masalahnya. Kalau teman-teman pernah dengar kata Akta 4, apakah itu? Saya mungkin para terdahulu lah yang tahu ini tuh. Dulu jurusan PGSD, saya tidak tahu dulu namanya apa ya kalau memang ada. Kalau yang PGSD, dulu setelah menempuh pendidikan di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, maka ada yang disebut Akta 4. Akta 4 ini sama dengan sertifikasi. Dia perumpamannya ya, dia sudah layak gitu. Dia sudah profesional untuk ngajar. Nah, model-model pendidikan yang begini, saya buka dulu ya supaya saya tidak salah sebut gitu. Mana itu? Ini. Nah, jadi ada 2 model sebenarnya yang teman-teman harus tahu soal kependidikan guru gitu. Yang pertama ada dalam bahasa Indonesia itu sebutannya model seiring atau konkuren model. Model seiring ini yang model tadi A4 gitu. Jadi kita kuliah S1 sudah nanti sarjana dapat ijazah S1, dapat juga akta 4 gitu. Saya tidak tahu persis, cuman gunanya itu. Nah, terus yang kedua ada model berlapis. Nah, ini yang kita gunakan hari ini. S1 belum tentu dapat akta ngajar, nanti harus dapat aktanya itu di PPG gitu. Nah, ini yang kita pakai hari ini, model berlapis. Nah, P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu menyebut model berlapis ini untuk keadaan sekarang adalah model yang dalam istilah mereka itu tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Karena banyak kebutuhan hari ini. Banyak pengalokasian anggaran yang lebih layak ketimbang
menambah beban dalam pendidikan. Itu menurut pendiskusian teman-teman di P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Nah, itu tuh soal PPG ya. Terus soal otoritas. Nah, tadi ini kan direkam gitu kan. Ini kan direkam. Nah, teman-teman bisa lihat ulang itu saya sebut otoriter kah atau otoritas. Karena ini dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi kemungkinannya ada dua. Saya memang nyebut otoritas atau nyebut otoriter. Tapi yang saya maksud di sini otoritas ya, bukan otoriter. Jadi terserahlah saya mau nyebutnya tadi otoritas atau otoriter. Kalau saya memang sebut otoritas di rekaman, waktu saya sudah betul memahaminya yang keliru gitu. Nah, otoritas yang saya maksud sini adalah itu tadi, bahwa apa yang benar itu keluar dari guru dan segala macam itu. Contoh nyatanya adalah tadi, misal disebut bahwa kita, siapa? Saya lupa tadi yang sebut. Kita guru hanya memberi arahan sesuai dengan pengalaman, ya kan gitu, sesuai pengalaman. Ini kan otoritas gitu. Kenapa bukan kita menggali pengalaman siswa gitu? Kan itu filosofinya Ki Hajar Dewantara kan, meningkatkan membangkitkan potensi, bukan memberikan bahwa saya dulu ini begini, jadi kalau mau baik ya pengalaman saya gini ya. Nah, itu menurut saya sudah otoritas gitu. Jadi otoritas itu berbeda dengan otoriter gitu menurut saya ya. Jadi otoritas ini soal dialah yang paling berwenang gitu ceritanya. Kalau otoriter kan dia agak keras kan. Kalau teman-teman mungkin memaknai otoriter itu agak keras gitu. Nah, ini otoritas ya. Jadi saya ingin model pengajaran hari ini itu bebas dari otoritas. Kenapa dia bebas dari otoritas? Supaya guru, dosen, siswa dan mahasiswa di dalam ruangan itu punya posisi yang setara gitu, sebagai manusia yang belajar. Kenapa otoritas itu harus hilang? Supaya itu tadi, tidak ada yang ketakutan untuk salah dalam belajar. Tadi Prof sudah sebut, ini soal meningkatkan keingintahuan untuk belajar gitu kan. Masalahnya keingintahuan ini kalau dipotong sama otoritas, dipotong sama ketakutan dan segala macam, dia tidak akan tumbuh, dia akan mati gitu. Dia orang-orang akan, saya takut untuk salah, takut untuk mencoba dan segala macam. Mending ikut arus saja. Nah, banyaklah filosofi pendidikan yang membahas soal otoritas ini. Itu yang mau saya diskusikan ya, soal otoritas itu. Jadi sangat saya saja selama ini sangat sulit menemukan bahwa otoritas itu dihilangkan dari dalam ruangan gitu. Karena saya pernah mendapati beberapa dosen dan guru itu, cuma jumlahnya itu sangat sedikit ya. Cuman ada dosen, ada guru yang betul-betul melepas otoritas dalam ruang kelas, sehingga dia tidak menciptakan rasa takut untuk belajar, rasa takut untuk ngajar, untuk bertanya maksud saya. Nah, terakhir soal Fatima nyinggung soal tunggu, ini soal masih Fadlan soal MBKM. Apakah dia perlu diterapkan kembali di masa pengefisien anggaran ini? Saya tidak ada soal dengan program apapun itu, tidak ada soal itu. Karena saya yakin bahwa penyusunan teoritis program yang dibuat oleh pemerintah itu sangat ideal, Pak, ideal sekali. Cuma dia patah di ranah aktualisasi, dia patah di ranah penerapan, bukan karena teorinya tidak ideal, tapi karena orang-orangnya ini tidak memahami betul teori yang disusun. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Sama dengan guru dan dosen. Tidak semua guru dan dosen paham soal egaliter dalam pengajaran. Gitu. Memahami tentang otoritas dan segala macam. Banyak. Jadi kalau ditanya apakah MBKM ini silahkan atau tidak diterapkan di masa efisiensi anggaran, saya tidak akan menjawab itu. Nah, ini karena saya tidak mempersoalkan hal-hal teknis soal program. Gitu. Yang perlu dipersoalkan adalah mengapa pendidikan itu belum jadi prioritas gitu, di masa sekarang, bahkan dari dulu gitu. Kalau disebut tadi Prof bahwa
perhatian pemerintah ke pendidikan sudah tinggi, sebenarnya dari dulu tidak pernah tinggi gitu. Karena ya tidak pernah ada bukan tidak pernah, tapi jarang sekali ada penambahan subsidi besar-besaran ke sektor pendidikan. Yang ada efisiensi, istilahnya pemotongan lah ya. Selalu ada pemotongan. Jadi kalau membahas MBKM, ya mending saya membahas soal apa landasan filosofisnya, gitu. Apa landasan, apa akarnya gitu, sehingga MBKM mau diterapkan kembali atau tidak. Mungkin itu saja kalau mau membahas soal ini. Nah, karena saya yakin 30% tadi yang disinggung di artikel itu, bahwa hanya 30% itu bukan karena mereka tidak ini bukan karena mereka bukan karena mereka tidak suka MBKM, tapi karena ada yang salah dengan landasan belajarnya. Apa landasan filosofisnya belajar, apa landasan filosofisnya ikut kuliah, ikut sekolah dan segala macam. Nah, terakhir, kalau misal subsidi itu di UKT-nya, kalau hal lainnya tidak, ya betul. Betul itu. Itu saya maksud. Memang di persoalan uang semester oke lah disubsidi, tapi yang lain kan itu persoalan lain. Nah, ini Fatima soal kurikulum yang tidak linear ya. Nah, menurut saya kurikulum itu teknis. Seperti apa mata pelajarannya, seperti apa metodenya, itu teknis menurut saya. Yang paling penting adalah bagaimana guru dosen ini, pendidik lah, memahami betul soal landasan filosofi pendidikan. Karena apapun kurikulumnya, kan kurikulum isinya mata pelajaran, metode dan segala macam. Apapun kurikulumnya, kalau memang dari awal landasannya adalah itu tadi disinggung bahwa orientasinya adalah uang, pekerjaan dan segala macam itu, tidak akan maksimal itu kurikulum, Pak. Yakin dan percaya tidak akan maksimal. Karena dari awal landasannya berbeda. Beda halnya kalau dari awal kita memahami betul bahwa hal yang penting dari pendidikan adalah misal Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, riset dan pengembangan itu tuh misalnya ya, kalau memang mau jujur melihat pendidikan hari ini. Terakhir, saya lupa pertanyaannya Fatima, mungkin soal bagaimana ya supaya konsisten dan segala macam, menyadarkan. Saya cuma mau bilang sederhana gitu ya. Kita kembali saja pada ide yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara misalnya. Itu sederhana tapi menurutku dalam dan sangat bermanfaat. Misal Engarso Suntulodo, bagaimana memberi teladan di depan, bagaimana di tengah-tengah membangkitkan gairah belajar, dan di belakang mendorong orang lain untuk belajar. Nah, itu menurutku itu saja, terapkan saja itu. Ini jadi soal, kalau guru kita menekankan akhlak, sedangkan di luar kelas tidak mencerminkan akhlak yang dimaksud. Nah, ini kan persoalan juga kan. Nah, jadi itu kadang yang luput kita ini. Jadi kita kalau diberi kesempatan untuk berbicara depan publik, wah kita itu bicara ideal sekali. Kita berbicara soal akhlak lah, moral lah, segala macam. Cuman dalam penerapannya soal hidden kurikulum yang saya maksud tadi itu di situ minim, tidak mencerminkan apa yang dia sampaikan. Ini soal integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman baca bukunya Jalaluddin Rahmat soal risalah rekayasa sosial, ini bisa jadi ini juga masukan yang bagus. Pertama, teman-teman perlu melakukan rekayasa pemikiran gitu. Buang jauh-jauh sistem pendidikan yang menindas dan tidak ideal ini. Bayangkan, imajinasikan sistem pendidikan yang betul-betul ideal. Terus yang kedua, rekayasa strukturnya gitu. Ganti semua guru, ganti semua dosen, ganti semua pejabat-pejabat yang pemikirannya itu tidak murni pada pendidikan gitu. Yang kapitalistik lah bahasanya ya.
Nah, terus yang ketiga ya ini harus diterapkan dan betul-betul digalakkan gitu ya. Digerakkan betul. Jangan hanya sebatas teori-teori saja di dalam kelas, jangan hanya sebatas teori-teori saja di dalam webinar, tapi betul-betul kita mesti bersama-sama menyuarakan dan mengusahakan perubahan itu hadir. Tidak hanya berkutat lama-lama di diskusi seperti ini gitu. Karena banyak orang hari ini Pak yang betul-betul kena inflasi ijazah. Contoh saja misalnya. Ya, harusnya ijazah itu proses pendidikan itu memparipurnakan secara secara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional harusnya ya. Jadi secara intelektual sudah paripurna, secara emosional juga paripurna. Cuma nyatanya janganlah jauh-jauh UNM saja. Misal kejadian tahun lalu misalnya, kan tahun lalu ya di PNC ada mahasiswa yang memprotes soal kebijakan kampus gitu. Tapi lihat saja dibalas dengan apa? Dibalas dengan dorongan lah, dibalas dengan bentakan lah. Padahal si mahasiswa sudah menyampaikan dengan ya apalah kurangnya, oh dia sudah sopan lah, tidak melawan lah segala macam. Tapi tetap saja direspon dengan represi. Gitu. Di sini kita bisa melihat betul-betul ada inflasi jasa. Mana yang lebih cerdas secara emosional? Gitu. Nah ini perlu untuk kita kritisi semua. Jadi kalau berbicara teori dan diskusi, saya yakin semua orang punya versinya masing-masing. Cuman yang sulit adalah kita sering patah di ranah aktualisasi. Jadi, kalau memang teman-teman serius soal memaknai pendidikan di masa hilirisasi ini, teman-teman harus mulai mengimajinasikan bagaimana sistem pendidikan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Dan saya yakin himpunan mahasiswa jurusan PGSD Parepare bisa memulai itu, bisa menebarkan imajinasi yang ideal itu. Mungkin itu untuk menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber hebat kita pada webinar kali ini, terutama untuk Kak Dirga yang telah membersamai sampai dengan akhir kegiatan hari ini. Mengingat waktu yang sudah kurang efisien, untuk itu semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mewakili seluruh tim Closing pelaksana. statement dulu, moderator. Atau sudah ada cukup waktu ya? Kak, waktunya. Oh, Nggak apa-apa, Ica. Ica, persilakan dulu closing statement. Beberapa menit gitu. Baik, Kak. Ya. Saya Ini tidak persilakan. lama, saya langsung saja ya. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita kembali mengimajinasikan sistem pendidikan yang ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong teman-teman bisa memahami betul filosofi pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Misal tadi disinggung soal literasi gitu. Kita masih sangat kurang di wilayah itu. Jangankan itu, guru-guru, salah satu riset di artikel yang saya baca, bahkan banyak guru yang betul-betul tidak bisa berliterasi. Bahkan tidak pernah baca buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Bahkan tidak bisa membuat paragraf. Gitu. Banyak sekali yang artikel-artikel seperti itu. Jadi literasi itu penting teman-teman. Tolong kalau betul-betul teman-teman mengakui diri bahwa teman-teman ini berkiprah di pendidikan, teman-teman adalah mahasiswa, tolong literasi teman-teman itu ditingkatkan. Kenapa? Karena lihat saja hari ini teman-teman, banyak mahasiswa semakin tinggi semesternya, tas-tasnya itu semakin kecil Pak. Seolah-olah itu tasnya tidak bisa lagi diisi dengan buku-buku, hanya diisi dengan hal-hal yang jauh dari kata literasi. Nah, jadi kalau mau bicara soal belajar, literasi itu tidak hanya ditekankan di kampus, di sekolah, atau di jenjang lainnya, tapi literasi itu ditekankan di luar sekolah. Karena apapun, dimanapun tempatnya, itu adalah sekolah, bagaimanapun waktunya, itu adalah belajar, dan siapapun orangnya, dia pasti bisa jadi guru untuk kita. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Semoga kita semua tetap menjadi manusia yang berada di jalan kebenaran dan bersama Tuhan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian dari saya teman-teman.
Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi rangkaian kegiatan webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh tim pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan webinar hari ini. Bila mana ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.